Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian timbul di kolom komentar. Katanya, Bang, bagaimana agar daun cabai yang kita miliki hijaunya pekat ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana untuk cara daun cabai kita menjadi hijau pekat ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali. Ini adalah tanaman cabai rawit Pelita 8F1 usia 122 hari setelah tanam di pemanenan keempat ya teman-teman. Tapi bagaimana caranya agar selalu tumbuh subur, kemudian selalu berbuah lebat, pucuknya tidak tersendat. Oleh karenanya simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara saya untuk melakukan hal tersebut ya teman-teman. Jadi agar daunnya hijau pekat seperti ini, saya menggunakan berbagai macam POC dan juga tentunya untuk penanganan jamurnya ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, agar selalu tumbuh subur, maka pengendalian fungisida yang diberikan pun harus sesuai ya teman-teman. Jadi agar pucuknya ini atau daunnya selalu hijau pekat adalah nutrisi yang kita berikan, baik nutrisi mikro ataupun makro, memang harus banyak ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah sistem foliar atau sistem penyemprotan harus kita lakukan dengan menggunakan kalsium dan kemudian juga magnesium yang nantinya pucuk ini akan kembali tumbuh subur dan pekat ya teman-teman untuk daunnya. Dan kemudian untuk fungisida ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan, maka kita menggunakan rolling ya teman-teman. Bisa menggunakan Baroseb, bisa menggunakan Mancozeb, Zagrizeb, dan lain sebagainya. Yang penting kita rolling dengan menggunakan fungisida sistemik dan kontak, sehingga untuk proses penanganan agar daun itu selalu tumbuh subur dan berhijau pekat, maka itulah yang saya lakukan ya teman-teman. Dan kemudian kita akan menjelaskan kembali fungisida yang sering saya gunakan setelah tadi yang saya katakan, yaitu kita bisa menggunakan Antrakol, kita bisa menggunakan Mancozeb, Zagrizeb, dan pada kesempatan hari ini pun saya akan menggunakan fungisida ini ya teman-teman, Fitro. Ini sebetulnya sudah saya review pada video sebelumnya bahwa ini adalah sistemik ya, Fitro ini sistemik dan harganya adalah tidak mencapai Rp50.000. Tetapi dengan perolingan dengan menggunakan fungisida seperti ini, maka insya Allah untuk proses penanganan busuk batang, busuk ranting, kemudian busuk buah, kita bisa tanggulangi ya teman-teman. Karena untuk jenis tanaman cabai itu, semua jenis tanaman cabai biasanya untuk proses pengendalian jamur itu harus selalu kita lakukan agar nantinya ke depan untuk proses panen yang kita dapatkan itu semakin meningkat ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses selanjutnya, setelah kita melakukan proses pemupukan yang sesuai, artinya pemupukan yang teratur, pemupukan yang konsisten, maka kita untuk pengendalian daun agar tidak keriting, seperti biasa kita menggunakan Abamectin atau Imidacloprid ya teman-teman. Dan itu caranya pun kita rolling agar nantinya selalu berbuah lebat untuk tanaman cabenya ya teman-teman. Dan untuk merek dagangnya bisa saya sepil langsung untuk proses pengendalian daun keritingnya, yaitu bisa menggunakan Demolis atau Abasel atau Avidor ya teman-teman. Itu sama saja, kita rolling 1 minggu sekali menggunakannya agar nantinya ke depan tanaman cabai yang kita miliki itu selalu konsisten dan berbuah lebat. Sekarang kita ke dosis ya teman-teman.
Untuk dosis Vitro ya teman-teman, sebetulnya untuk fungisida sistemik itu ada yang lebih mahal, banyak di pasaran yang lebih mahal. Tetapi dengan cara kita merolling, meskipun insektisida ini terlalu atau tidak terlalu mahal, tapi hasilnya bisa kita saksikan sendiri ke depan bahwa tidak kalah bagus ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya untuk Vitro saya menggunakan 3-4 sendok makan per 16 liter air ya teman-teman. Tergantung alat spray yang teman-teman gunakan, sehingga dosis tersebut cukup saya rasa untuk proses pengendalian jamurnya. Karena pada video sebelumnya saya juga sudah menggunakan Vitro tersebut pada tanaman pepaya California yang saya miliki.